As-salisu nukatilu. Wa qulu innama yu'inuhum ala hamlil balaya waridatul ataya wa dzalika anna waridatul ataya as-sabiqah minallah ilaik tudzakiru kalaha mimma yu'inuka ala hamli ahkamillah. Datangnya pemberian Allah yang dahulu tudzakiru kalaha, kamu mengingatkan kepadamu ya mimma yu'inuka ala hamli ahkami id kama qadalaka bima tuhibbu isbir lahu ala ma yuhibbu bik. Kamu kan sudah senang dikasih Allah yang kamu sukai, ya kamu juga harus menerima dong sesuatu yang oleh Allah, yang Allah senangi kamu tidak senang. Terima, masa curang pengen. Itu idealnya. Kalau saya nggak mau di sana, nggak mau, lari saya. Pokoknya sudah senang semua. Ayo, senang semua. Jadi lebih enak, lebih aman itu. Di kata-kata itu sudah saya praktekkan itu, ya sudah saya praktekkan. Dan dipraktekkan bukan setahun 2 tahun, itu puluhan tahun. Itu modal saya mondok. Jadi saya itu ke pondok dulu bawa modalnya apa? Bawa modalnya seneng dikasih repot. Itu modal mondok saya. Seneng sama Allah dikasih. Jadi saya kalau dikasih repot tuh nangis-nangis sama Allah. Makasih ya Allah. Akang tuh begitu. Jadi itu modalnya. Seneng itu modal. Bukan tujuan. Bukan pencapaian. Itu modalnya itu. Jadi akang itu tadi sebenarnya halal. Jadi kalau dikasih repot itu nikmatnya jauh melebihi dikasih enak. Dulu itu waktu muda itu. Jadi lebih menikmati dikasih repot daripada dikasih enak. Jadi kalau kasih repot tuh nikmat banget, seneng banget. Itu dulu modal jadi santri itu. Bukan modal jadi kiai. Kan enak hidup itu enak. Orang dicari kita jadi modal. Orang masih dicari kita sudah jadi modal dari Allah. Itu siapa yang ngasih? Allah. Siapa yang ngasih? Allah. Min judi wa karum. Itu kebaikan Allah. Memang Allah ngasih modal. Akhirnya ditularkan. Saya tularin tuh penyakitnya tuh. Penyakit bahagia sama Allah, ya sudah. Pokoknya tidak ada kesempatan selain apa? Kerepotan itu membuat kita stres, pusing. Sampai saya adukan, misalnya sedih saya aduk. Gimana ya saya itu? Kok masih senang dikasih nggak enak? Kata Sina Sidik, itu namanya tangguhan. Tapi yang ngasih tangguh juga Allah. Itu namanya tangguh. Yang ngasih tangguh juga Allah. Itu modal dari Allah. Ini karek neangan. Satu lila. Lila ring neangan dah lila. Modal Allah. Ya ngebahas eta. Jadi akang embung kok. Siga batur embung gitu. Mau enggak nyari senang kepadanya? Enggak mungkin. Senang itu sudah dapat kok. Akang untuk senang kepada Allah itu yang enggak butuh guru. Untuk guru khusus enggak butuh. Karena itu butuh guru khusus itu untuk menyaksikan Allah. Menyaksikan Allahnya mana? Katanya Allah, mana Allahnya? Itu tok yang dibutuhkan itu. Ngelik itunya, Allahnya mana? Klik itu yang ya sudah klik itu ya sudah aman, selesai sudah. Tinggal perjalanan asli ya dimulai. Kamu itu belum berjalan baru klik kok. Baru apa? Baru klik. Perjalanan asli itu sebenarnya sudah klik. Jadi perjalanan asli itu dimulai ketika seluruh entitas kita menyaksikan rahasia dia, itu baru melalui perjalanan. Lain geus nyampe. Karek indit, karek berangkat. Muncan masih molor. Itu yang maksud annasu kullum walakin aksaron nas layal. Kebanyakan orang enggak tahu, goblok kabeh jelema teh. Nu bahaya jelema goblok nu pinter. Jelema goblok aku pinter itu yang bahaya.
Saya kan sudah hafal kitab anu. Terus ngaji ke anu, goblok ya masih. Dia mah gelo, ngaku sehat. Cuk saha aing gelo. Aduh kacau. Alhamdulillah. Maka akan sebelum disebut gelo ku batur nyebut diri sorangan aing goblok. Akan terus gitu Gusti. Abdi kan goblok Gusti. Tapi kan segoblok-gobloknya abdi, sebesar apapun kegoblokan abdi, nggak akan mungkin mengalahkan kebaikanmu. Sebesar apapun kegoblokan aku, tidak akan mungkin mengalahkan kebaikanmu. Itu akan seperti itu, akan Allah. Abdi kan, si abdi kan goblok gitu, brengsek. Tapi sebesar apapun kebrengsekanku, nggak akan mungkin mengalahkan kebesarannya kebaikan. Kebaikan Allah itu nomor satu. Kan goblok urang tuh sabar awong, coba urang kok. Sagoblok ge urang dibanding kebaikan Allah mah sama memang orang goblok urang. Asli orang goblok. Banget kayak patut gitu ya. Di mana alusna aja. Tapi tetap sebesar apapun kegoblokan urang mau mungkin mengalahkan kebaikan Allah. Paham teh? Ngomongin ke Allah, Gusti abdi kan goblok, abdi memang goblok, tapi itu benar. Abdi brengsek, Gusti abdi brengsek. Tapi kan sebesar apapun kebrengsekanku nggak mungkin lebih besar dibanding kebesarnya kasih sayang, kasih besarnya pertolonganmu, nggak mau. Tetap masih besar. Itulah kenapa orang datang ke Fajar itu selalu welcome. Siapapun yang ke Fajar akan terima. Rek sebrengsek apapun kau akan terima, Bang. Masalahnya itu masalahnya. Sebrengsek apapun tetap dibanding kebaikan lo masih besar kebaikan Allah. Akang itu seperti itu, prinsip itu prinsip. Jadi segoblok apapun, sebrengsek apapun kepada akan welcome. Welcome. Kenapa? Ya sebesar apapun kegoblokannya tetap masih besar. Jadi masih bisa dia untuk menerima apa? Hidayah itu ada kesempatan. Semua saya siap ditamani, tenang we. Cara namanya apa? Dia itu merasa goblok, merasa brengsek. Hanya hati yang merasa brengsek, hati yang merasa goblok yang bisa ditanami dengan kebaikan. Kalau hati sudah merasa baik ya udah penuh dia. Nggak bisa ditanami lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi hati-hati yang sudah merasa penuh dengan hikmah nggak akan bisa masuk dengan hikmah lagi, nggak bisa. Kalau dia sudah merasa penuh dengan pengetahuan, dia tidak akan dapat pengetahuan lagi, nggak akan. Jadi yang bisa diisi pengetahuan itu adalah hati-hati yang kosong. Dari melakukan hati yang merasa kosong dari pengetahuan, baru bisa dimasukkan pengetahuan. Kalau dia sudah merasa arif billah, merasa ahli hikmah, merasa ahli, ya nggak bisa dia ilmu, nggak bisa. Paham tidak? Ya, seperti itu. Jadi aturannya seperti itu. Harus kosong. Pakir ke Allah. Ngerasa hina, ngerasa repot. Itu semua nabi itu seperti itu. Semua nabi seperti Rasul seperti itu. Jadi dia melumah sama Allah, benar-benar melumah. Innaka anta alam, innaka anta alam. Sahabatnya kan sahabat itu semua wali. Gak ada sahabat yang bukan wali. Tapi ngomongin gimana? Allahu wa rasuluh a'lam. Allah wa rasuluh a'lam.